Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick angka trading seperti biasanya. Dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Nah, jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan perlu disimak baik-baik, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil dari readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita anggap ini fun reading, jadi untuk senang-senang kita ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya kita buang. Kita anggap sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, oke teman-teman, tadi itu aku sempat bingung banget menentukan tema apa yang pas untuk di video kali ini. Nah, aku tadi udah berusaha nyari-nyari dan akhirnya aku nemu sih, tapi tadi tuh hampir agak lupa, jadi aku catat aja di sini. Nah, untuk tema di video kali ini yaitu apa harapan besar dia pada hubungan ini. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa memiliki doi, memiliki pasangan, atau yang sekedar memiliki PDKT pun, kalian bisa mengikuti pick a card reading kali ini. Makanya videonya jangan di-skip biar kalian semuanya paham, tahu langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, oke teman-teman. Untuk kartu pembukaan, aku seperti biasanya di sini aku menggunakan kartu oracle. Aku sebar kartu seperti biasanya ya, terbuka. Oke. Sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi. Apa harapan besar dia terhadap hubungan ini? Nah, pasti kalian juga pada penasaran. So, having fun reading. Oh ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa jaga kondisi kesehatan karena Indonesia udah masuk waspada COVID-19 ya. Jadi di mana-mana itu udah pada lockdown, termasuk di kotaku juga di Malang sini. Itu udah lockdown besar-besaran. Bagaimana keadaannya di kota kalian? Apa harapan besar dia pada hubungan ini? Dan salam juga ini ya buat sahabat TR lover semuanya yang ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, Malaysia juga, di Indonesia tentunya. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Oke. Oke, kartunya aku buka satu. Apa harapan besar dia pada hubungan ini? Oke. Kedua. Oke, dan 3 kartu udah kebuka. Sebentar, aku buat capture untuk judulnya. Ini udah lurus belum? Ya. Oke, di sini aku udah memiliki 3 kartu ya, dimana masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman di sini pilih aja kartu yang gambarnya itu sesuai dengan kata hati teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman kalian sifatnya general reading, jadi teman-teman bisa juga memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Terkadang energi kita itu ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Karena ini juga sifatnya general, jadi have fun aja, pilih bebas. Mana yang sesuai dengan kalian gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin dengan pilihan kartu mana yang akan kalian pilih. Oke. Dan buat teman-teman semuanya yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari kartu yang nomor 1. Oke, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Di sini ada kartu You Know What to Do. Archangel Ariel, trust your inner knowledge and open without delay. Nah, oke, di sini sesuai dengan judul, deskripsi, dan tema yaitu apa harapan besar dia terhadap hubungan ini. Nah, kalau yang aku lihat di sini sebenarnya dia tuh memiliki harapan besar, memiliki harapan bagus terhadap hubungan teman-teman semuanya. Tetapi memang
Di sini yang aku lihat ada sesuatu itu yang membuat hubungan kalian tertahan atau delay sejenak gitu. Bisa jadi di sini kalian harus bisa mengintrospeksi diri akan problem atau masalah yang terjadi terhadap kalian berdua. Jadi seperti itu. Dan di sini memang kita flashback ke belakang itu boleh gitu kan, untuk mencari titik permasalahan sebenarnya apa sih yang membuat hubungan kamu dan dia itu harus istilahnya harus terhenti sejenak gitu. Terhenti sejenak itu dalam artian yang tadinya antara kamu dan dia itu udah tinggal selangkah lagi nih ya gitu. Maksudnya tuh udah tinggal selangkah lagi, ya udah tinggal selangkah lagi kalian udah bisa ke jenjang serius gitu. Tetapi memang mungkin di sini karena hal itu yang membuat akhirnya hubungan kalian yang tadinya tinggal selangkah lagi jadi tertahan di situ gitu. Nah, di sini memang sarannya kalian harus mengkoreksi ke belakang, kembali flashback ke masalah yang kemarin-kemarin gitu. Sebenarnya tentang apa sih? Kalian harus bisa cari gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat antara aku dan si doi ini jadi sedikit ada space atau ada jarak gitu ya antara kamu dan dia itu sebenarnya ada apa? Kalian harus bisa mencari. Dan sebenarnya pasangan kalian pun saat ini juga sedang mencari solusinya gitu, mencari solusi yang terbaik agar selama ini hubungan yang kalian jalin itu tidak terbuang sia-sia gitu. Karena sebenarnya dia juga udah merasa yakin sama kalian, dia udah merasa nyaman sama kalian. Tapi memang ya dia sedang mencari-cari gitu. Sebenarnya ada apa sih? Kok udah tinggal selangkah lagi, kok yo ada lagi gitu. Maksudnya tuh ada aja sih penghalangnya gitu. Nah sebenarnya apa gitu? Ini harus bisa mengkoreksi aja. Kalau di sini sarannya tuh mengkoreksi gitu. Koreksi kesalahan masing-masing, jangan terlalu membesarkan ego satu sama lain, jangan terlalu membesarkan kata gengsi juga. Siapapun yang merasa memiliki salah gitu ya, lebih baik langsung diutarakan dan meminta maaf secara tulus dari hati kalian yang paling dalam. Jangan terlalu ada kata gengsi itu. Kamu nih yang salah, atau kamu juga merasa salah nih ya misalnya, atau si dia juga udah merasa salah. Nah, itu alangkah baiknya kalau kalian mengakui aja kesalahan kalian gitu. Jadi jangan pernah ada kata gengsi. Karena kata gengsi itu bisa menghancurkan segalanya. Yang tadinya karena kata gengsi ya, yang semula yang mulanya hubungan kalian itu baik-baik, istilahnya itu kalian mau minta maaf bisa diterima, tapi karena ada hal gengsi itu yang malah membuat masalah kalian tambah runyam. Jadi seperti itu. So di sini butuh kedewasaan aja dan saling menekan kata gengsi tersebut. Jadi seperti itu. Untuk yang aku lihat di sini kamu juga sebenarnya udah merasa nyaman juga sama dia. Harapan besar dia ya pengen gitu masalah ini segera terselesaikan dan kamu bisa melanjutkan lagi ke langkah yang selanjutnya gitu. Tentunya ke suatu momen yang lebih, istilahnya ke momen hubungan yang lebih dewasa lagi, yang lebih teratur lagi, yang nggak ada bentrok-bentrok lagi gitu. Yang istilahnya ketika dihadapkan masalah kalian berdua bisa menyelesaikan gitu secara dewasa tentunya. Dan mungkin kalian harus bisa menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang aku coba tarik energi dari kalian masing-masing secara kolektif dan aku bantu tarik juga di sini lewat media kartu tarot aku tentang apa harapan besar dia terhadap hubungan ini. Oke. Apa harapan besar dia? Kartunya udah kebuka 2. Seperti biasanya kalau aku pakai kartu tarot di sini aku akan buka 10 kartu. Karena kartu tarot ini sebagai media klasik untuk penjabaran yang lebih detail daripada kartu-kartu yang baru. Sebenarnya kartu-kartu yang baru itu juga seperti kartu oracle itu
juga bagus, tetapi energinya yang lebih detail, yang lebih jelas tentunya tuh yang kartu yang lebih lama, kartu klasik, yaitu kartu tarot. Oke, kebuka 2. Oh sorry, kebuka iya, kebuka 2 sambil kita tata ya. Kurang 5 kartu lagi. Nah, teman-teman semuanya, sembari aku menshuffle kartunya, kalian juga fokuskan pada orang yang dituju di dalam hati aja. Fokuskan sama orang yang dituju, sehingga aku di sini menarik energinya biar mudah. Oke, udah, kartunya udah lebih nih. Sepertinya 1 2 3 4 dan 5. Nah, oke. Ya, teman-teman semuanya, aku bantu tarik energi kalian mulai dari sekarang. Oke. Nah, sepertinya sudah. Untuk dari energi dari kartu tarotnya di sini menjelaskan bahwa sebenarnya di sini kalian berdua harus sama-sama bisa tegas dan bijaksana dalam menyikapi suatu problem atau masalah. Jadi jangan pernah membaurkan antara emosi kalian dengan suatu pemecahan masalah. Jadi benar-benar ketika kalian mengambil suatu tindakan harus dengan kondisi pikiran yang benar-benar fresh, yang tidak ada beban, yang tidak ada kata emosi. Nah, sehingga di situ kalian akan mendapatkan suatu keputusan yang sangat tepat daripada kalian harus mendahulukan emosi terlebih dahulu. Dan nantinya kalian bisa mengambil keputusan yang salah. Dan pada akhirnya juga kalian sendiri yang akan menyesal. Di sini ada kartu strength yang artinya sebenarnya pasangan kalian ini mampu menjadi sosok seorang penuntun yang baik di dalam kehidupan kamu. Tetapi memang terkadang cara penyampaian dia yang salah, atau terlalu kasar, terlalu galak, atau terlalu yang tidak mengerti perasaan kamu yang sesungguhnya. Aku paham karena kamu di sini sifatnya sebenarnya orang yang kalau bisa dibilang emosional juga emosional, tetapi dia itu harus bisa mengambil sisi dari kamu. Jadi ketika kamu itu tidak suka dikasar gitu. Ketika kamu dikasar, kamu akan malah semakin melonjak dan kayak emosi kamu malah meluap-luap. Ini di sini seharusnya peran penting dari pasangan kamu, dia harus pintar-pintar mengambil celah gitu, dimana ketika posisi kamu sedang up, dia harus mengambil momen ketika kamu benar-benar dalam kondisi yang dingin dan pikiran yang fresh. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, ya sebenarnya di dalam hati kamu juga ada niatan gitu ya, niatan ingin memperbaiki hubungan ini, ingin saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Tetapi memang terkadang gitu, pikiran kalian di dalam otak kalian itu yang kayak selalu ada aja kata yang muncul yang kayak misalnya itu enggak jangan dulu, atau nanti kalau misalnya aku minta maaf duluan nanti dia malah besar kepala, atau yang malah kayak gimana. Nah, sebenarnya hal seperti itu sangat wajar. Itu hal yang sangat manusiawi. Tetapi di sini lebih pikirkan untuk kebaikan hubungan kalian daripada harus memikirkan sifat-sifat negatif tersebut atau ego-ego negatif tersebut. Lebih baik dibuang jauh-jauh, tetapi lebih tataplah ke dalam masa depan gitu. Masa depan yang lebih baik, hubungan yang lebih tertata dan harmonis. Di sini juga ada kartu The Moon yang artinya ya selama kamu belum bisa meminta maaf, selama kamu belum bisa saling memaafkan satu sama lain gitu ya. Siapa yang berbuat salah belum bisa berani meminta maaf. Nah, ya maka kamu akan mengalami kesedihan dan rasa ketakutan, ancaman.
Ketakutannya apa di sini? Ketakutan yang aku lihat, ya kamu takut kalau sebenarnya hubungan yang udah kalian jalin selama ini gitu, itu tidak akan bisa kamu capai dan tidak akan kamu raih. Alhasil ketakutan terbesar di sini yang aku lihat, ancaman terbesar gitu ya. Kamu takut nih kalau dia itu meninggalkan kamu, atau dia itu udah merasa bosen sama kamu, udah merasa istilahnya itu eh udah nggak ada lagi gitu. Maksudnya tuh udah nggak ada jalan keluar lagi. Itu yang kamu takutkan. Nah, maka dari itu di sini kamulah yang mengambil peran penting gitu. Jadi ini bukan berlaku cuma buat kamu ya, buat siapapun. Tentunya kalau misalnya kamu yang harus mengalah, harus meminta maaf duluan, pasangan kamu seharusnya harus ada kesadaran gitu. Harus ada kesadaran. Tujuan kamu meminta maaf semata-mata untuk kebaikan dalam hubungan. Jadi kamu harus berbicara secara empat mata sama pasangan kamu gitu. Sebenarnya keinginan kamu dan harapan kamu itu seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Sepertinya di sini yang aku lihat energinya sedikit berbalik. Ini yang lebih aku baca malah harapan besar kamu untuk di barisan kartu yang atas ini. Tapi belum aku lihat ya untuk yang barisan bawah. Ini aku gambarkan sebagai dianya. Kalau yang di atas sebagai kamu, yang di bawah sebagai dia. Jadi seperti itu yang aku lihat. Dan di sini ya, kamu cari aja momen yang pas. Momen yang bener-bener plong gitu ya. Eh, kalau misalnya kalian memang merasa ada suatu kesalahan yang perlu diperbaiki, kalian cari suatu momen yang bener-bener merasa pas, yang bener-bener kamu nggak ada beban, yang bener-bener dia juga nggak emosi dia nggak terlalu tinggi gitu. Carilah momen yang bener-bener pas. Nah, di sini aku balik lagi ini ke si doi. Kan ini sesuai dengan judul ya. Apa harapan besar dia terhadap hubungan ini? Seperti yang udah aku jelaskan di kartu oracle, harapan dia itu memang sangat tinggi dan besar. Begitu pula dengan kamu gitu. Kamu juga memiliki harapan yang sama dengan dia. Tapi memang kan tadi yang aku jelaskan ada sesuatu masalah yang membuat antara kamu dan dia itu ada space, ada jarak gitu. Dan di sini untuk kedepannya gitu yang aku lihat, ya dia itu berharap uh, hubungan yang udah terjalin ini baik-baik aja, udah nggak ada masalah-masalah lagi gitu. Dia berdoa meminta sama yang di atas agar hubungan kalian bisa dilindungi gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat harapan besar dia itu sebenarnya ya dia udah niat, udah memiliki tekad gitu, ingin memiliki kamu seutuhnya. Itu harapan dia. Tetapi memang kalau untuk saat ini sepertinya rencana itu harus ditahan terlebih dahulu. Harus ada sesuatu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu daripada harus tergesa-gesa mengambil keputusan untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi memang itu. Dan di sini saat ini dia sedang bekerja keras, sedang menunjukkan kemampuan dia gitu untuk menyelesaikan suatu problem masalah dalam hubungan kamu ini. Dia juga berusaha membagi kisah dia atau menceritakan tentang posisi hubungan kalian saat ini. Dia meminta solusi gitu, meminta solusi kepada teman terdekat dia atau mungkin kepada orang tua dia gitu. Minta agar maksudnya itu si tempat curhat dia gitu itu menjadi penengah, jadi yang nggak ada yang merasa membela dia atau membela kamu. Di sini dia meminta keadilan gitu, mana solusi terbaik, mana tindakan yang harus aku ambil. Nah di sini yang aku lihat ya, apabila kamu bisa menyelesaikan hal itu secara dewasa dan tidak tergesa-gesa dalam situasi yang sangat dingin, yang tidak terlalu melibatkan emosi gitu. Nah, masalah yang kalian hadapi itu bisa teratasi dengan segera. Mungkin dalam waktu dekat juga gitu. Karena mungkin atas dasar kesadaran satu sama lain. Karena harapan kamu dan harapan dia sama gitu. Yaitu ingin memiliki kamu seutuhnya. So, jadi buat kalian sabar aja. Jangan terlalu kebawa emosi, juga jangan terlalu dibawa baper. Anggap aja santai gitu.
pasti kalian tunggu gitu, momen yang pas akan datang dengan sendirinya, dimana sesuatu momen tersebut itu menjadikan kamu tersenyum, kamu merasa lega dan bahagia. So, mudah-mudahan itu bisa terjadi pada kalian semuanya. Dan sekarang Clarissa lanjut untuk kartu yang selanjutnya, yaitu teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Nah, di sini untuk kartu yang nomor 2 ini sebenarnya energinya sangat bagus dan potensial banget. Mungkin bisa jadi ini juga harapan besar dia itu terlihat gitu. Nah, di sini sesuai dengan judul tema, yaitu apa harapan besar dia di dalam hubungan ini. Nah, harapan besar dia di dalam hubungan ini yaitu dia mampu menjadi kepala keluarga yang baik untuk kamu. Dia itu pengennya gitu ya, harapan besar dia pengen menjadi imam dalam memimpin kamu atau memimpin keluarga kecil kamu. Dan di sini memang dia itu orangnya cukup cerdik, orangnya bukan tipe orang yang gegabah, orangnya juga sangat selektif untuk memilih pasangan. Nah, apabila kamu gitu ya, maksudnya itu kamu bisa mendapatkan dia, itu suatu anugerah yang sangat besar. Karena orang ini tuh sebenarnya sifatnya itu pemilih. Orangnya itu pemilih dalam artian bukannya memilih soal materi, soal jabatan atau kasta, bukan. Tetapi memang dia itu yang kayak bener-bener memilih sesuai dengan akhlak dia, atau mungkin sesuai dengan hati dia, atau mungkin dari kesederhanaan kamu, dia itu bisa akhirnya itu dia itu bisa jatuh hati sama kamu gitu. Nah, orangnya juga yang aku lihat, harapan dia itu bukan yang harapan sekedar cuma harapan palsu gitu. Harapan yang memang berdasarkan kesungguhan dari hati dia. Tetapi memang ya karena dia bukan tipe orang yang gegabah, jadi memang dia itu menginginkan menjalin hubungan sama kamu itu harus yang benar-benar melalui proses dan tahapan. Jadi bukan gerusah-gerusuh gitu. Kan terkadang ada orang yang pengennya tuh gerusah-gerusuh. It's okay, aku udah merasa siap, udah merasa istilahnya semuanya udah tersiapkan gitu. It's okay kalau misalnya kamu go married atau misalnya ketunangan gitu, nggak masalah. Nah, bukan seperti itu. Sebenarnya dia itu udah ada persiapan gitu, udah ada persiapan mulai, maksudnya itu ketika kamu menikah apa yang harus dia lakukan, ketika misalnya dia itu melamar kamu, apa yang dia lakukan itu udah ada gitu. Tetapi dia tidak langsung buru-buru gitu, tidak langsung buru-buru mengambil tindakan langsung ke situ. Tapi dia lebih menikmati suatu proses dan perjalanan selama ini sama kamu gitu, daripada harus buru-buru gitu. Orangnya sebenarnya juga tipe orang yang mau belajar dari kesalahan gitu. Tetapi memang ada beberapa hal yang sebenarnya tidak terlalu ia sukai. Yang tidak dia suka itu sebenarnya dia orangnya cukup, yang aku lihat cukup perhatian. Tetapi ketika orang ini memang udah disibukkan sama urusan pekerjaan dia, tetapi dia itu sebelumnya udah ngomong gitu ya, dia tidak mau diganggu gugat, baik sama siapapun gitu. Dia tidak mau diganggu. Dia orangnya fokus gitu, fokus pada tujuan. Ketika memang ada suatu project atau suatu hal yang belum terselesaikan, dia berusaha menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi tahap ke tahap selanjutnya, bukan yang kayak langsung dibareng brek gitu, bukan. Tetapi yang kayak dia itu lebih ke menyelesaikan step by step dulu, yaitu yang sama seperti keinginan dia gitu terhadap suatu hubungan. Dia nggak ingin gerusa-gerusuh, tetapi dia lebih menghargai suatu proses yang udah kalian jalani selama ini. Nah, di sini pastinya kalian juga merasa bertanya-tanya gitu, sebenarnya kapan gitu dia mau menunjukkan rasa keseriusan atau langsung melamar kalian atau mengajak kalian married. Nah, buat kalian sabar terlebih dahulu, tahan terlebih dahulu. Tahan gitu. Sebenarnya dia juga udah peka gitu ketika kamu kayak misalnya menyindir dia atau menyentil gitu, menyentil perkataan yang menuju ke hal tersebut, dia tuh udah paham gitu. Ya, tetapi memang si orang ini pasti gitu ya, si orang ini memang akan gitu ya, akan mengatakan apabila
menurut dia momennya itu udah merasa pas, dan dia udah merasa bener-bener 100% segala persiapannya udah komplit gitu, dan udah yakin. Pasti kalian juga akan uh, ditanyai masalah keseriusan antara kamu dan dia selanjutnya. Itu pasti. Nah, sekarang coba Clarissa lihat untuk dari versi tarotnya. Ini tripodnya agak goyang-goyang, jadi maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Sesuai dengan tema, yaitu apa harapan besar dia terhadap hubungan ini. Oke. Apa harapan besar dia terhadap hubungan ini? Oke teman-teman, ketika aku shuffle kartunya, kalian fokuskan pada orang yang kalian tuju. Oke. Oke, kartunya kebuka 1. Kita ambil 10 kartu. Wow. Kartunya kebuka 2. 1, 2, dan 3. Oke, 4. Oke. 4. 5. Di sini ada kartu Temperance juga. Kartunya bagus sih. Wow, kartunya keluar berapa ini? Oke. Ada The Moon. Ada kartu King of Swords. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yes, nice card. Kartu yang bagus. Oke, teman-teman sahabat TR lover semuanya, sekarang aku bantu tarik energi dari kalian secara kolektif dan dari kartu tarot ini, memberikan informasi dan energi apa yang telah diberikan. Nah, oke. Nah, untuk dari versi kartu tarotnya sendiri, di sini ada kartu Ace of Swords yang artinya ya, niat dan harapan dia untuk memiliki kamu itu sangat tinggi gitu, dimana memang keinginan kamu, keinginan dia gitu ya, dia menjadi imam atau kepala keluarga bagi kamu gitu. Dan itu harapan dia cukup besar, karena ada kartu yang ini gitu, dimana mungkin apapun yang selama ini ia kerjakan, mungkin yang ia merasa sibuk dengan pekerjaannya, mungkin yang kamu kayak merasakan bahwa dia itu bekerja terlalu keras, yaitu semata-mata untuk masa depan dan kebahagiaan antara kamu dan dia. Jadi kalau bisa di sini jangan pernah ada pikiran yang kayak terlalu negatif itu ketika dia tidak menghubungi kamu, tapi dalam tahap yang wajar, tahap yang normal. Kalau misalnya dia telat menghubungi 1 hari atau 2 hari, atau misalnya hitungan jam gitu ya, itu bisa dimaklumi karena mungkin dia memang lagi sibuk gitu, karena memang ada suatu target yang ia kejar gitu, dan itu memang semata-mata untuk kalian. Di sini ada kartu Wheel of Fortune, dan di sini nantinya ketika kamu udah bisa berhasil tunangan atau menikah sama dia, kalian akan merasa bersyukur. Kalian akan yang kayak istilahnya itu is okay. Mungkin kamu kemarin-kemarin waktu sebelum menjalin hubungan sama dia, kamu sempat pacaran sama orang, tetapi itu tidak sesuai dengan harapan kamu dikhianati, kamu ditinggalkan. Dari segi komunikasi tiba-tiba dia tidak ada kabar, lalu meninggalkan kamu, dan akhirnya kamu merasa sedih. Is okay, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan telah menggantikan kamu dengan seseorang yang ini, yang benar-benar serius ingin menjalin hubungan sama kamu, pengen menjalin hubungan rumah tangga sama kamu, dan dia juga berharap bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Kalian akan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena udah dipertemukan dengan orang yang ini. Dan di sini juga ada kartu The Temperance yang artinya ya, memang untuk
sesuatu hal gitu ya yang sesuai dengan harapan kalian. Itu tidak bisa kalian raih secara instan. Tidak bisa kalian raih secara terburu-buru. Dimana orang ini memang orangnya sangat hati-hati, tidak gegabah. Dia sangat menghargai suatu proses. Nah, dan di sini juga kamu akan dibekali sama dia gitu. Bagaimana cara menghargai suatu proses. Dan di sini sebenarnya dia juga udah cukup peka gitu. Terkadang kayak misalnya kamu yang seperti tadi ya, yang kayak seolah-olah kayak kamu memberikan kode keras gitu ya, kode keras sama dia. Sebenarnya dia udah cukup peka. Tetapi karena orang ini nggak mau tergesa-gesa dulu gitu, nggak mau membuat kamu pada akhirnya nanti menyesal. Ya lebih baik ya kita jalani aja dulu gitu hubungan yang saat ini, yang seadanya ini gitu. Bagaimana kamu bisa bertahan seberapa gitu, daripada yang kamu nanti menyesal di kemudian hari. Nah, memang di sini kamu juga terkadang itu merasa cukup sedih, merasa cukup galau, merasa cukup istilahnya itu yang kayak gimana ya, kayak digantung gitu. Ketika kamu sebenarnya ya paham gitu ya, dia tuh serius sama kamu gitu. Tetapi kayak ketika orang ini tuh tidak segera mengungkapkan atau misalnya segera mengajak kamu merit atau mengajak ke jenjang serius, itu yang membuat kamu merasa cemas dan khawatir gitu. Sebenarnya ini ada masalah sesuatu apa sih gitu ya, kok membuat kamu itu sebenarnya kita tuh udah siap loh gitu, tetapi kamu nunggu apa lagi gitu. Itu yang membuat kamu merasa cemas. Tetapi di sini yang aku lihat, kamu juga harus mengambil sisi bijaksana kamu gitu, mengambil sisi kedewasaan kamu. Nah, mungkin alasan dia itu benar kalau misalnya dia itu tidak terlalu tergesa-gesa, karena kamu juga nggak mau dong pada akhirnya nanti hubungan kamu merasa menyesal gitu. Udah jadi hari hanya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, nanti pada akhirnya kamu yang akan sakit. Dia tidak mau membuat kamu sakit gitu, tidak mau membuat kamu sakit hati. Jadi memang benar-benar apapun yang kalian inginkan itu harus melalui tahapan proses dulu. Itu keinginan dia. Jadi dia juga memberikan arahan dan pengertian gitu. Alasan kenapa dia tidak langsung segera gerusa-gerusuh langsung ke jenjang tersebut gitu. Semata-mata memang karena hal itu. Dan di sini apabila kamu bisa lebih bersabar lagi dan mengerti apa mau dia gitu. Di sini ada kartu King of Pentacle yang artinya kamu tidak akan menyesal ketika kamu sudah berumah tangga sama dia, karena segala sesuatunya udah merasa lengkap gitu. Segala sesuatunya udah merasa siap, baik dari segi rumah, segi mungkin usaha, dari segi apapun gitu sebenarnya udah siap. Dan kamu pun ketika langsung dia meminta misalnya anak dari kamu, ya kamu udah merasa siap gitu, karena semuanya udah tertata sedemikian rupa gitu, daripada yang harus tergesa-gesa gitu tetapi persiapan belum. Nah, itu yang sebenarnya tidak ingin gitu, tidak ingin terjadi gitu. Itu harapan dia. Dan di sini ini tuh akan menjadi awal ketika kamu udah bisa menjalin rumah tangga sama dia. Ini tuh akan menjadi cerita indah dan sebuah perjalanan di mana kamu itu akan iman kamu atau hubungan kamu, spiritual kamu sama yang di atas itu akan lebih kuat lagi. Rasa syukur kamu akan lebih-lebih daripada yang sekarang gitu. Karena di sini juga dia selain sebagai pemimpin rumah tangga di dalam kehidupan kamu, dia juga berusaha ingin memimpin kamu menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Tentunya pribadi yang lebih menguatkan iman, yang lebih mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Jadi bukan yang sekedar cuman apa ya, dia itu cuma sebagai suami, pemimpin kepala rumah tangga. Bukan seperti itu. Tapi memang benar-benar dia itu yang bisa nuntun kamu, memperkuat iman kamu, dan mendekatkan antara kamu dengan Sang Pencipta. Di sini juga ada kartu The Judgment yang artinya kamu jangan pernah mendengar omongan orang, apapun yang dikatakan orang. Misalnya, kamu kok pacaran terlalu lama, atau kamu kok belum nikah-nikah atau apa. Jangan pernah kamu dengarkan gitu. Tetapi lebih ikuti dari kata hati kamu dan saran yang udah diberikan sama pasangan kamu. Yakin bahwa pasangan kamu itu adalah orang yang memang tepat, yang benar-benar terbaik untuk kamu gitu. Karena dia udah menunjukkan rasa keseriusan dia udah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kamu. Di sini yang aku lihat,
Untuk mendapatkan kamu itu sangat sulit loh. Dia juga butuh perjuangan gitu. Bukan perjuangan yang instan, bener-bener yang didasarkan sama perjuangan. Karena kamu itu orangnya sebenarnya susah ditaklukkan. Tetapi ketika kamu udah berhasil ditaklukkan, nah maka ya udah gitu. Rasa cinta kamu akan lebih-lebih sama orang yang bisa menaklukkan tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman sahabat IR lover semuanya yang memilih kartu nomor 2. Sekarang saatnya kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu yang terakhir, yaitu yang kartu nomor 3. Nah, pasti kalian udah menunggu kan? Makanya jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya itu paham. Jadi biar ceritanya itu nyambung. Oke. Jika dilihat dari kartu yang terakhir ini, di sini ada kartu Hello from Heaven. Archangel Azrael, your loved one is heaven are doing fine. Look it on words and feel the loving blessing. Oke. Di sini apa harapan besar dia terhadap hubungan ini? Di sini terlihat harapan besar dia itu oke. Kamu bisa disatukan secara agama dan sah. Istilahnya itu hubungan yang direstui sama Tuhan. Jadi yang nggak ada lagi kata hubungan yang kucing-kucingan atau yang hubungan yang masih pacaran, hubungan yang belum sah, yang masih hubungan yang masih simpang siur gitu. Di sini harapan dia sangat tinggi gitu, dimana bahwa yang ia jalani saat ini, hubungan yang ia jalani sama kamu gitu, bisa diberkati sama Tuhan. Itu harapan dia. Ya di sini sangat tinggi sih energinya, sangat ceria. Mungkin dalam waktu dekat gitu ya, dia bisa jadi dia melamar kamu, atau mungkin menunggu situasi sampai benar-benar menurut dia pas gitu ya. Dia akan segera mengungkapkan dan mengatakan gitu ya, apa yang sebenarnya saat ini sebenarnya itu jadi harapan kamu dan dia gitu. Dan di sini tidak ada yang mustahil gitu. Karena orang ini juga termasuk orang yang iman dia itu kuat, spiritual dia itu cukup kuat gitu. Itu yang membuat dia itu yakin gitu bahwa kamu orang yang terbaik di dalam hidup dia. Orang ini juga penyabar. Orang ini juga penyayang. Dimana di sela-sela doa dia itu pasti terselip nama kamu gitu. Dia meminta agar kamu dan dia hubungannya selalu dilindungi sama yang di atas, dimana ketika kalian dihadapkan sama masalah gitu ya, kalian bisa menghadapinya secara sabar satu sama lain gitu. Dan dia juga, harapan dia sangat lebih yaitu agar hubungan kamu dan dia itu bisa diberkati secara sah sama agama, mungkin sama Tuhan gitu. Itu harapan terbesar dia. Nah, tetapi di sini juga sebenarnya ada sedikit keraguan gitu, sedikit gitu ya, sedikit keraguan terkadang muncul di benak kamu gitu. Why? Dia itu sebenarnya juga menanyakan gitu, sebenarnya apa sih? Sebenarnya aku ini udah menunjukkan yang terbaik gitu. Lantas sekarang apa yang membuat kamu sedikit tidak yakin sama aku gitu? Dia sebenarnya juga pernah mengatakan hal itu, atau mungkin yang kayak kamu itu ada ganjalan gitu. Terkadang itu ada sedikit ganjalan gitu yang membuat kamu itu sedikit tidak terlalu yakin sama dia. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat untuk dari kartu versi tarotnya memberikan informasi apa. Ini sebentar kebuka. Apa harapan besar dia terhadap hubungan ini? Nah teman-teman, sembari aku menshuffle kartunya, buka kartunya satu, kalian fokuskan sama orang yang kalian tuju, agar aku nanti narik energinya biar lebih mudah.
Oke. Wow, keren. Ada berapa kartu ini ya? 4 kartu yang kebuka. 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Wah, tidak sabar ya. Jangan lupa berdoa juga, sapa Tuhan dengan cara berdoa agar hasil readingan ini bisa resonate dan energinya bisa nyatu nyambung sama kalian. Dan buat teman-teman itu kalau misalnya ada pertanyaan itu kalian silahkan berkomentar. Jadi kayak terkadang itu memang ketika aku ada klien atau misalnya ada klien yang pengen curhat gitu, memang agak nggak sempat kadang ketika aku bales komentar kalian, tetapi sebisa mungkin biasanya akan aku bales. Jadi seperti itu. Oke, pas kartunya kebuka dua kartu terakhir. Oke. Sekarang aku bantu tarik energi kalian secara kolektif dan dari kartu tarot ini. Oke. Nah, oke. Untuk dari versi tarotnya di sini orang ini tuh sebenarnya memberikan banyak pencerahan atau motivasi yang positif terhadap kamu. Dan kamu pun juga merasa dingin gitu ketika kamu misalnya mendapatkan suatu masalah atau problem yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian atau dalam lingkungan kalian. Kalian berusaha menceritakan atau mencurahkan masalah tersebut sama si doi ini gitu. Dia mampu memberikan solusi yang terbaik. Jadi yang bukan sekedar cuma kamu itu asal-asalan cerita, dia mendengarkan. No, bukan seperti itu. Tetapi di sini yang aku lihat, selain dia mendengarkan cerita dan curhatan dari kamu, dia juga memberikan solusi dan arahan yang positif itu. Agar nantinya biar kamu tidak salah mengambil keputusan. Nah, terkadang di sini juga yang aku lihat, kamu tuh orangnya nggak mau ribetan gitu. Pengennya tuh cepet-cepet gitu. Ketika kamu mendapatkan masalah, ya pengennya masalah ini segera terselesaikan. Tetapi memang terkadang apabila kamu ini terlalu tergesa-gesa gitu ya, keputusan yang udah kamu ambil itu salah gitu, dan akhirnya malah menyakitkan kamu sendiri. Keputusan yang kamu ambil malah bisa menjadi pisau yang bisa menusuk kamu sendiri gitu. Terkadang seperti itu. Dan di sini orang ini tuh yang kayak merupakan energi baru gitu di dalam hidup kamu, dimana orang ini gitu ya mampu memberikan jalan ketika kamu mau mengambil langkah gitu ya. Misalnya kamu jangan jalan yang ke kiri, jalan ke kiri itu salah, lebih baik kamu ambil jalan yang lurus gitu. Orang ini tuh mampu memberikan arahan tersebut. Nah di sini harapan besar dia nggak ingin gitu ya hubungan ini cuma kamu anggap sebagai seneng-seneng doang atau hevan-hevan doang. Ya karena dia udah mengenal kamu gitu ya. Ya harapan dia ingin bisa disatukan lagi secara sah sama kamu gitu. Karena energi dia mencintai kamu itu sangat tinggi. Di sini yang ngejar-ngejar kamu itu dia duluan. Di sini kelihatan banget. Harapan waktu pas awal-awal kenal dulu, pengen kenal, pengen mendapatkan kamu, dia itu sangat tinggi itu. Dan pada akhirnya kamu luluh juga gitu. Dia juga ini ya, energinya yang aku lihat, dia itu tidak ingin kehilangan kamu. Dimana kamu itu di dalam diri dia gitu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan sangat ia lindungi gitu. Walaupun mungkin kamu LDRan sama dia atau terpisah sama jarak ruang dan waktu, tetapi di sini dia itu berusaha melindungi dari kejauhan, berusaha memberikan perhatian yang terbaik, berusaha memberikan sesuatu yang kalian inginkan gitu. Itu harapan dia. Orangnya juga saat ini sedang bekerja keras, sepertinya ada sesuatu yang pengen ia kejar. Sesuatu yang ia kejar mungkin ya, kamu itu orangnya gini loh, tipe orang yang gini. Ketika kamu pengen serius sama aku, ya kamu harus persiapkan dulu gitu. Baik dari segi mungkin tempat tinggal atau segi untuk masa depan, tabungan, kamu itu harus siap itu. Dan dia saat ini juga sedang menunjukkan sama kamu bahwa aku ini gak mau dipandang sebelah mata. Karena aku ini udah serius sama kamu. Jadi aku harus
menunjukkan gitu bagaimana caranya. Ya aku harus bekerja keras lebih giat lagi gitu agar uh, aku bisa istilahnya itu membuat kamu bahagia gitu. Dan di sini juga ada kartu The Devil. The Devil tuh hmm, ya dia itu tidak mau gitu ya uh, lama-lama gitu menjalin hubungan yang kayak selama ini kayak kamu sama dia itu yang kayak pacaran terus gitu, yang dianggap tidak sah gitu. Harapan dia ya dia itu pengen bahwa kamu dan dia itu memang terikat secara sah dan diberkati sama Tuhan. Itu harapan dia. Dia tidak ingin yang kayak menimbulkan jika terlalu lama sama kamu, terlalu lama pacaran, dia itu tidak enak sendiri. Dan menurut dia itu bisa jadi kayak menimbulkan suatu fitnah gitu, suatu fitnah dan yang kayak menjadi gunjingan atau omongan tetangga. Dia nggak ingin kamu dipandang seperti itu di mata lingkungan kamu, di mata keluarga kamu, di mata orang tua kamu, atau di mata teman-teman kamu. Dia tidak ingin kamu dipandang seperti itu. Dan di sini memang terkadang kamu itu memang orangnya kurang sabaran dikit gitu ya. Padahal kamu itu sebenarnya pengen gitu ya. Kamu itu pernah bilang sama dia gitu bahwa apabila kamu pengen serius sama aku ya kamu harus mempersiapkan dulu gitu. Tapi memang terkadang kamu itu sedikit tidak sabaran gitu ya. Sedikit tidak sabaran itu yang membuat dia juga merasa bingung gitu. Tetapi di sini pada dasarnya orangnya kalau bilang seriously sih seriously, pekerja keras gitu. Dia berusaha menunjukkan yang terbaik untuk kamu. Jadi bisa dibilang orang ini tuh bukan tipe orang yang gombal gitu. Gombal tuh dalam artian yang sok berkata-kata bijaksana, sok istilahnya itu sok memberikan apa yang kamu mau atau yang terbaik untuk kamu. Tetapi yang tidak disertai dengan usaha dan kerja keras dia. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Tetapi di sini dia lebih menunjukkan rasa sayang dan keseriusan dia itu dengan ya dia dengan bekerja lebih giat lagi gitu. Dia lebih bekerja lebih keras lagi gitu, walaupun dia harus banting tulang, walaupun dia harus mungkin bekerja panas-panasan, walaupun dia harus yang mengalami kesulitan apapun gitu. Ini semata-mata demi kalian, menunjukkan bahwa memang dia benar-benar serius untuk kamu gitu. Orangnya juga di sini orangnya bukan tipe orang yang gampang menyerah gitu ya. Ketika dia menginginkan sesuatu atau menginginkan suatu hal apapun yang belum ia dapatkan, dia berusaha meraihnya walaupun sebenarnya hal itu merasa capek, merasa sakit gitu. Tetapi di sini dia berusaha mengejar hal tersebut gitu. Dia harus bisa mewujudkan gitu. Apa yang selama ini menjadi angan dan impian dia harus bisa terlaksanakan. Di sini juga ada kartu yang ini yang artinya ya apabila orang ini udah orang ini tuh tipe orang yang gini ya. Ketika orang ini tuh udah sayang dan tulus sama seseorang, dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Tetapi apabila orang ini tuh udah dikecewakan atau merasa dimanfaatkan atau merasa cuma hubungan itu cuma buat main-main aja gitu. Nah, orang ini tuh akan akan sulit untuk misalnya untuk dimintain maaf itu sangat sulit gitu. Dimana orang ini tuh walaupun orangnya itu seperti itu gitu ya, tetapi orang itu memiliki karakteristik yang sakit hatian gitu. Sensitivity dia itu terlalu tinggi, kepekaan dia itu terlalu tinggi gitu. Dan di sini juga kamu juga orangnya itu sangat hati-hati sebenarnya. Hati-hati dalam bertutur kata gitu. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat dia sakit hati atau mengecewakan gitu. Kalian sangat menjaga gitu, dimana yang kayak kalian saat ini pun juga merasa seperti itu. Orangnya sangat sensitif ya gitu, sensitif daripada mungkin mantan kamu, masa lalu kamu gitu. Orang ini tuh menurut kalian tuh yang paling sensitif, dimana yang kayak ketika kamu lupa nggak pamit sama dia itu sangat peka. Dimana ketika kamu melakukan hal sebenarnya yang tidak sesuai dengan keinginan dia itu sangat peka gitu.
Oke. Sampai di sini aja dulu saya akhiri video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat, anggap aja ini fun reading. Jadi kita ambil aja sisi positifnya, dan sisi negatifnya itu kita anggap sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa jaga kebersihan, taati aturan anjuran dari pemerintah. Apabila disuruh stay at home atau stay di rumah, ya udah di rumah aja. Kalian gunakan waktu liburan ini untuk hiburan di rumah aja. Jadi jangan keluar-keluar karena memang COVID-19 ini lagi merajalela. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Aku Clarissa dari channel Tarot Trader Indonesia. Pamit terlebih dahulu, sampai jumpa di video selanjutnya dari tema yang berbeda. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, tanda loncengnya ya, biar ketika aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Doakan sampai 10.000 subscriber lebih ya. Kalau bisa sampai 1 juta. Biar kalau udah 1 juta mungkin wow, ini suatu pencapaian dan rasa syukur terima kasih buat selama ini teman-teman yang udah setia ngikutin channel Tarot Trader Indonesia. Mudah-mudahan kalian semuanya dilancarkan segala sesuatunya. Oke? Ya udah terlalu panjang nanti penutupnya. Dadah.